Halo sobat pecinta film gratisan. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Wild Things, Diamonds in the Rough, tahun 2005. Film ini menceritakan dua gadis yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan warisan senilai 4 juta dolar atas dua berlian yang dikuasai ayah tiri dari salah satu gadis ini. Sementara itu, dua detektif mencoba menggagalkan rencana mereka, tapi selalu kesulitan. Film ini adalah seri ketiga dari film Wild Things sebelumnya. Bagi yang belum nonton yang seri kedua, silahkan ditonton dulu, link ada di deskripsi. Langsung saja ke ceritanya. Awal cerita film dimulai dengan seorang gadis cantik yang bernama Mary Clifton. Dia sedang melihat berlian warisan dari ibunya yang sudah meninggal. Di sana ada ayah tiri Mary yang bernama Jay, dan didampingi pengacaranya yang bernama Theo, yang juga mati-matian mempertahankan berlian itu untuk dikuasainya. Mary berhak memiliki berlian itu apabila dia sudah berumur 18 tahun nanti. Karena dilarang memegang berlian itu terlalu dekat oleh pengacara Jay, Mary marah dan langsung pergi ke sekolah untuk menghadiri acara seminar tentang seks. Di sana Mary ditemani sahabatnya yang bernama Risa. Datang juga seorang gadis miskin dari desa yang bernama Elena. Di acara seminar itu, kedatangan tamu Dr. Johnson, dan Detektif Christine. Detektif Christine menceritakan kisahnya yang pernah diperkosa sewaktu masih muda dulu. Keesokan harinya, Mary mengikuti pertandingan lompat indah antar sekolah. Mary mendapatkan nilai hampir sempurna, namun Jay datang dan mengatakan kalau Mary harus memperbaiki pendaratannya. Jay kemudian mendekati Elena yang bekerja di sana sebagai tukang lipat handuk, dan mengundangnya ke pesta ulang tahun Mary. Melihat ayah tirinya mendekati Elena, Mary pun sedikit kesal dengannya. Singkat cerita, pesta ulang tahun Mary yang ke-18 tahun dimulai. Semua teman Mary datang ke sana dan bersenang-senang di pestanya. Saat dia sedang mengobrol dengan Risa di pinggir kolam, dia mau pergi mencari Jay, namun ada teman cowoknya yang iseng dan melemparnya ke dalam kolam. Mary pun keluar dari kolam dan langsung memukul cowok itu. Dia kemudian keluar rumah dan menemukan Jay sedang disiksa penagih hutang, karena proyek konstruksi yang dia kerjakan belum selesai. Saat Mary menghampiri Jay, dia tidak mau menceritakan dan langsung pergi ke dalam rumah. Saat Mary melihat Elena di pestanya, dia langsung mendatanginya sambil marah, dan mereka berkelahi di dalam kolam sambil disaksikan semua tamu yang datang. Jay pun menyuruh mereka berhenti dan mengatakan kalau dia yang mengundang Elena untuk datang. Mary pun mengatakan kalau ayah tirinya itu bajingan yang suka menikmati gadis muda. Jay yang kesal dengan ucapan itu akhirnya membubarkan pestanya. Pada malam harinya, Jay membawa Elena ke kantor proyeknya dan mulai menggodanya. Dan terjadilah hal yang tidak kita ketahui. Pagi harinya, Mary mendatangi Jay dan meminta maaf atas perkataannya kemarin. Dan dia meminta kepada Jay untuk memberinya kado berlian yang diwasiatkan ibunya, karena dia sudah berumur 18 tahun. Namun Jay tetap tak ingin memberikan berlian itu. Saat keluar dari rumah, di sana sudah ada detektif Morrison dan timnya yang akan menangkap Jay, karena mendapat laporan dari Elena yang mengaku sudah diperkosanya, dan akhirnya Jay dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain, Detektif Christine menginterogasi Elena tentang kasus pemerkosaannya. Dengan meyakinkan Elena menjawab dan membuat Detektif Christine percaya karena dia juga pernah mengalaminya. Sementara Detektif Morrison kurang percaya dengan pengakuan Elena. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan tes forensik pada Elena. Petugas yang melakukan tes adalah Dr. Johnson yang memang spesialis tes forensik di kepolisian. Terdapat luka gigitan di gunung kembar Elena, dan itu merupakan bukti yang kuat. Dalam persidangan, Dr. Johnson memaparkan penemuannya, bahwa terdapat luka gigitan di gunung Elena, dan goa Elena telah dimasuki rudal yang mengakibatkan sedikit robek.
Akhirnya Jay pun dinyatakan bersalah. Pada malam harinya, detektif Christine dan Morrison mendapat rekaman CCTV dari pengelola kolam renang tempat Elena bekerja. Dalam rekaman itu, terlihat Jay yang mencoba merayu Elena, dan itu sebagai bukti tambahan dalam meyakinkan hakim. Mary akhirnya mendatangi Jay dan memberinya saran untuk menyogok Elena dengan uang, karena Elena hanyalah gadis miskin yang pasti membutuhkan uang. Namun Jay menjawab, kalau dirinya sekarang tidak punya uang, dan dia punya banyak hutang di bank untuk pinjaman konstruksinya. Mary pun menjawab, kalau dia bisa membantu Jay menjual berlian itu. Setelah Jay bertanya pada Theo, ternyata Jay harus menandatangani surat wasiat untuk Mary, dan mengizinkan Mary untuk mengambil warisannya. Akhirnya Jay pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Mary menelpon Elena dan menyuruh ke rumahnya. Saat sampai di rumahnya, Mary tersenyum bahagia kepada Elena, sambil menunjukkan surat warisan atas berlian yang selama ini dia inginkan. Ternyata mereka sudah bekerja sama untuk mendapatkan berlian yang dikuasai oleh Jay. Mereka akhirnya berciuman sambil saling meraba gunung dan goa satu sama lain. Namun tiba-tiba Dr. Johnson datang dan meminta bergabung dengan mereka. Ternyata Dr. Johnson yang membantu memalsukan bukti-bukti pada kasus pemerkosaan tersebut. Akhirnya mereka bertiga bercocok tanam sampai kelelahan di kolam renang. Keesokan harinya sidang banding kembali dilanjutkan. Jay yang merasa dirinya akan bebas karena telah memberi uang kepada Elena. Tapi justru Elena telah menceritakan kalau dirinya bukan hanya diperkosa, tapi diancam akan dibunuh jika memberitahu seseorang. Dan kasus itu sama persis dengan yang dialami detektif Christine. Pada malam harinya, detektif Morrison dan Christine merasa ada yang aneh dengan kasus ini, karena tidak mungkin kasus seseorang bisa sama persis dengan yang dialami detektif Christine saat muda dulu. Jadi mereka punya kesimpulan, kalau kasus ini tidak mungkin kebetulan. Di sisi lain, Jay tidak jadi dibebaskan, karena Elena menolak uangnya dan hukumannya bertambah berat. Jay pun sadar kalau Mary telah menipunya. Pada malam harinya, detektif Morrison dan Christine mendatangi tempat tinggal Elena, namun Elena tidak ada di rumahnya. Mereka memaksa masuk dengan memecahkan kaca rumahnya. Setelah masuk, mereka menemukan koran-koran lama tentang kasus pemerkosaan detektif Christine waktu muda. Jadi ternyata Elena memang mengumpulkan semua berita tentang detektif Christine. Dan dari itu semua yang dikatakan Elena persis dengan apa yang dialami detektif Christine. Adegan berpindah, di mana Mary dan Elena sedang berada di atas ranjang sedang mengamati berliannya. Setelah itu mereka melakukan hubungan sesama wanita sampai keduanya cerot. Pagi harinya, detektif Morrison dan Christine mendatangi Jay. Mereka sadar, kalau Mary dan Elena telah bekerja sama untuk mendapatkan berlian itu. Dan mereka masih mencari tahu orang yang telah membantu melancarkan rencana mereka. Saat Elena pulang ke rumahnya, dia kaget melihat kaca rumahnya pecah, dan sadar kalau ada orang yang telah masuk ke dalam rumahnya. Elena yang panik langsung mendatangi Mary. Mereka pun bertemu di tempat pemandian kolam renang, dan Elena menceritakan yang terjadi kepada Mary. Namun Mary dapat menenangkan Elena dengan cara mengajaknya wik-wik di tempat ganti baju. Detektif Morrison dan Christine mendatangi Mary yang baru pulang sekolah. Mereka mengungkap kecurigaannya kepada Mary, namun Mary tidak mengakuinya dan pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, mereka juga mendatangi Dr. Johnson. Mereka menanyakan beberapa hal kepada Johnson, namun Johnson keceplosan, kalau luka di sebelah gigitan gunung Elena adalah bekas cincin yang kehilangan berliannya, dan itu sama seperti yang dipunyai Mary. Setelah mendapat jawaban itu, detektif Morrison dan Christine langsung pergi dari tempat Dr. Johnson. Dr. Johnson yang panik menemui Mary. Johnson menceritakan semua kepada Mary soal cincin misterius sambil memberikan segelas minuman yang sudah dikasih obat tidur. Johnson ingin segera menjual berliannya, sementara Mary ingin menunggu sesuai rencana mereka. Johnson memaksa Mary untuk memperlihatkan berliannya,
akhirnya Mary menunjukkan berlian itu kepadanya. Setelah Mary membuka berangkas dan memperlihatkan berliannya, tiba-tiba dia merasa pusing dan pingsan. Dr. Johnson langsung menelpon seseorang yang akan membeli berlian itu, dan akan bertemu besok jam 9 pagi di sebuah restoran. Saat Mary tersadar, dia langsung menelpon Elena dan menceritakan kalau Johnson telah membawa kabur berliannya. Akhirnya Mary mengajak Elena untuk mengejarnya. Elena mengejar dengan menggunakan perahu rawa, sedangkan Mary menggunakan mobilnya. Setelah mereka berpapasan, Mary sengaja ingin menabrak mobil Johnson. Namun Johnson menghindari tabrakan, dan mengarahkan mobilnya ke pepohonan. Setelah Mary dan Elena mendatangi Johnson, dia sudah kabur meninggalkan mobilnya. Mereka terus mencari Johnson yang kabur ke dalam hutan, namun Elena sadar kalau dia sudah lebih dari 10 mil, dan alat pelacak itu akan otomatis menyala di alarm kepolisian. Karena Elena baru saja mendapatkan pembebasan bersyarat atas kasus kriminal yang dia lakukan. Sedangkan di kantor polisi, Detektif Morrison dan Christine saling pandang dan mereka pun sange. Akhirnya mereka bermantap-mantapan di kantor polisi. Saat masih enak-enaknya, tiba-tiba mesin alarm Christine menyala, yang menunjukkan Elena sedang berada jauh dari dirinya. Morrison yang belum cerot sedikit kecewa dengan hal itu. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk mengejar Elena sesuai dengan petunjuk arah yang ada di alarm Christine. Sedangkan di dalam hutan, Mary dan Elena berpencar untuk menemukan Johnson. Dan akhirnya Johnson berhasil menyekap Elena dan memukulinya. Namun tiba-tiba dari belakang, Mary datang dan langsung memukul Johnson hingga mati. Mereka pun menyeret mayat Johnson ke mobilnya, jadi seakan-akan Johnson mati karena kecelakaan. Mary menyuruh Elena membereskan mayat Johnson, sedangkan dirinya pergi untuk menemui pembeli berlian yang sudah menunggunya. Namun saat Elena masih membereskan mayat Johnson, tiba-tiba Detektif Morrison dan Christine datang. Mereka langsung membawa Elena ke kantor polisi untuk menginterogasinya. Sedangkan Mary bertemu dengan pembeli berliannya. Namun yang dibawa Mary adalah berlian palsu, dan si pembeli tidak jadi membelinya. Mary pun akhirnya kena tipu. Kembali ke kantor polisi, Morrison dan Christine terus mengorek informasi dari Elena, kenapa dia membunuh Dr. Johnson. Karena tidak punya cukup alasan, Elena akhirnya mengakui perbuatannya, kalau Mary yang membunuh Johnson dan membawa kabur berliannya. Detektif itu akhirnya membuat rencana, dengan cara memanfaatkan Elena untuk menjebak Mary, yaitu untuk mengambil bukti dari pengakuannya sendiri. Mereka janjian untuk bertemu di suatu tempat, sedangkan Elena dipasangi alat perekam di tubuhnya. Setelah mereka bertemu, Mary sudah tahu tempat berlian yang aslinya, yaitu di berangkas proyek J. Mary menyuruh Elena untuk membatalkan tuntutannya kepada J, dengan syarat J harus memberi kode berangkasnya kepada mereka. Mereka akhirnya menemui J di penjara. J akhirnya setuju untuk memberikan kode berangkasnya, asalkan dia bisa bebas dari penjara. Setelah itu, mereka bergegas ke kantor proyek J, dan segera membuka berangkas itu dengan kode yang diberikannya. Dan benar saja, setelah berangkas itu terbuka, berlian itu dibuka Mary dari kantongnya. Namun Elena segera membuang alat perekamnya, dan mengancam Mary dengan pistol, lalu mengambil berliannya untuk dibawa kabur. Detektif Morrison yang mengawasi dari luar segera menyusulnya, dan menyuruh Christine tetap di dalam mobil. Namun Detektif Christine tidak mau diam di mobil saja, dia mengambil shotgun dan ikut masuk ke dalam. Mary juga mengambil pistol yang ada di dalam berangkas J dan mengejar Elena. Saat Elena sudah terpojok dan tak ada jalan keluar, Detektif Christine datang. Melihat Mary membawa pistol, Christine langsung menembak Mary dengan shotgunnya hingga tewas. Kemudian Elena diinterogasi lagi sama Detektif Morrison. Apakah kau yakin tak ada berlian di dalam berangkas itu? Elena pun menjawab tidak ada, dan itu yang membuat Mary sangat marah. Tentu saja Elena berbohong. Akhirnya Christine membawa Elena pergi dari sana,
dan berjanji akan membawanya ke kantor polisi jam 10. Namun esok harinya, waktu menunjukkan jam 11, tapi Christine dan Elena belum datang. Dan detektif Morrison ditangkap oleh atasannya, karena dituduh mencuri uang barang bukti di berangkas kepolisian. Jadi begini penjelasannya. Di akhir film, terlihat Christine dan Elena sedang rebahan santai sambil memegang berlian. Ternyata mereka adalah ibu dan anak yang telah merencanakan semua ini. Dan di sana ada juga Jay yang ikut bekerja sama untuk merebut berlian milik Mary. Namun Jay adalah orang yang pernah memperkosa Christine sewaktu masih muda, yang menghasilkan anak Elena dari pemerkosaan itu. Christine yang masih sakit hati balas dendam dengan cara memberikan minuman kepada Jay yang sudah dikasih racun. Dan akhirnya Jay terjatuh ke jurang. Sedangkan Elena tidak pernah terjerat kasus kriminal, dan alat pelacak itu dibuat untuk memudahkan Christine untuk melacak posisinya. Dan saat detektif Morrison dan Christine sedang wik-wik, Christine mengambil kunci berangkas dan membawa lari uang yang ada di dalamnya. Jadi itulah sebabnya Morrison ditangkap oleh atasannya. Dan akhirnya Christine dan Elena lah yang mendapatkan berlian itu. Selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mohon dukungannya untuk subscribe. Terima kasih.